Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Jalan Petamburan, Jakarta. Petamburan adalah salah satu wilayah yang terletak di Jakarta Pusat. Saat ini Petamburan sangat identik dengan organisasi Islam garis keras, yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Karena di lokasi ini terdapat markas besar FPI sekaligus tempat tinggal pemimpin FPI Rizik Syihab. Lalu apa sejarah di balik nama Petamburan? Tagar melihat dari buku 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu karya Zainuddin HM yang juga penulis buku Trilogi Jakarta, dituliskan bahwa Petamburan lekat dengan kisah penabuh tambur yang begitu terkenal di masa Hindia Belanda. Sang penabuh tambur itu disebut sering menjadi langganan tentara Belanda dan juga kerap berkeliling kampung di lokasi yang jadi Petamburan sekarang ini. Hingga suatu hari, sang penabuh tambur itu meninggal dunia dan dimakamkan di bawah pohon jati yang dulu juga sangat banyak di kampung itu. Berdasarkan cerita itulah, nama Petamburan diambil dari penabuh tambur tersebut. Bahkan ada juga nama lain, yaitu Jati Petamburan, yang tidak kalah populer. Setelah mengetahui sejarahnya, mari kita beralih ke Rizik Syihab, yang ternyata menghabiskan masa kecilnya di kawasan Petamburan. Cerita ini dikisahkan dalam buku berjudul Sisi Lain Habib Rizik, karya Fikri Muhammadi. Rizik Syihab lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1966 dari pasangan Habib Hussein Syihab dan Syarifah Sidah Al-Atas. Memiliki nama kecil Aib, Rizik sendiri besar di lingkungan keluarga Hadrami. Fakta menarik lainnya adalah pentolan FPI ini ternyata tidak menimba pendidikan formal di madrasah, melainkan bersekolah di SMP Kristen Battle dekat rumahnya, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Gambir, Jakarta Pusat, seperti tertulis dalam buku karya Fikri. Setelah lulus dari bangku SMA, Rizik mulai melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas King Saud, Arab Saudi, dengan jurusan Studi Agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Rizik akhirnya dikenal sebagai imam besar FPI hingga sekarang. Pentolan FPI itu pun sempat menetap di Arab Saudi sekitar 3 tahun lamanya dan kembali ke Indonesia pada 10 November 2020 yang langsung disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga ke tempat tinggal Rizik Syihab sekaligus markas FPI di Petamburan, Jakarta. Sepanjang jalan terbentang spanduk berwarna-warni sampai ke depan pagar hitam rumah Rizik yang berisi ucapan selamat datang. Selain itu, ungkapan dan ajakan untuk revolusi akhlak pun tertulis dalam spanduk-spanduk itu. Seperti diketahui, revolusi akhlak adalah jargon yang digaungkan pendukung Rizik Syihab sebelum dia pulang ke Jakarta. Sesuai dengan maraknya spanduk selamat datang, salah satu tetangga Rizik yang bernama Tuta mengaku senang dengan pulangnya Rizik. Menurut Tuta, Rizik adalah orang yang baik dan terbuka, dan juga pandai bersosialisasi. Rumah Tuta dengan Rizik berjarak sekitar 100 meter. Tuta berharap dengan kembalinya Rizik, umat Islam bisa semakin bersatu dan negara Indonesia pun semakin bertambah maju. Ketua RT tempat tinggal Rizik, Jeki Marino, saat itu sudah memprediksi akan banyak pengikut Rizik yang menyambut di Petamburan. Jeki hanya bisa berharap protokol kesehatan COVID-19 tetap dipatuhi oleh para pengikut Rizik karena wilayah Petamburan sempat berada di zona merah virus corona. Jeki juga saat itu enggan berkomentar banyak terkait kewajiban Rizik menjalani karantina selama 14 hari sepulang dari luar negeri sesuai anjuran pemerintah. Menurutnya, pihak Rizik pasti sudah paham tentang hal itu.
Tidak berhenti sampai penyambutan, kerumunan demi kerumunan terus terjadi setelah Rizik Syihab tiba di Indonesia. Meskipun pandemi corona masih terjadi di negara ini. Puncaknya, terjadi kerumunan di Petamburan dan sekitarnya ketika Rizik Syihab menggelar acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab, yang digabung dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad pada 14 November 2020. Hal itu menuai protes dari berbagai pihak, termasuk salah satu warga yang berdomisili di Ragunan, Jakarta Selatan bernama Siti. Ia menyatakan kecewa dengan Pemprov DKI Jakarta karena menurutnya acara yang sudah terencana seperti hajatan yang digelar Rizik Syihab ini bisa dihentikan sebelum menimbulkan kerumunan. Selain itu, seorang warga Jakarta Barat bernama Hendra juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rizik Syihab yang dianggap membuat gaduh ketika Jakarta masih menjalani pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi. Dia menilai seharusnya tokoh besar seperti Rizik Syihab bisa mengendalikan para pengikutnya untuk menerapkan protokol kesehatan, bukan malah membiarkan terjadi kerumunan. Akibat membiarkan kerumunan terjadi, FPI pun harus berurusan dengan polisi, bahkan membayar denda administrasi senilai 50 juta rupiah. Data yang diterima Satgas Penanganan COVID-19 per Kamis 19 November 2020 untuk wilayah Petamburan, Jakarta sudah dilakukan swab terhadap 15 orang. Ada 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Lalu data Jumat 20 November 2020, hasil swab untuk klaster Megamendung adalah yang diperiksa 559 orang dan positif ada 20 orang. Laporan lain ada 50 orang positif COVID yang mayoritas berdomisili sekitar Tebet. Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Doni Monardo, berharap kerjasama dari semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Khususnya para ketua RT dan ketua RW, untuk menyampaikan pesan kepada warganya bagi yang ikut terlibat kerumunan Rizik, mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan, kiranya dengan kesadaran melaporkan diri kepada ketua RT dan ketua RW. Doni Monardo juga mengingatkan semua gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Doni berharap para gubernur, pangdam, dan kapolda bisa segera membuat jumpa pers, sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat, atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan, sangat berpotensi terjadi gesekan. Doni Monardo menegaskan, percepatan penanganan COVID-19 membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, maka rantai penyebaran COVID akan terus terjadi. Menghindari kerumunan adalah langkah salah satu nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut. Pada hari Minggu 22 November 2020, Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, yang juga merupakan lokasi markas FPI untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 setelah munculnya klaster Petamburan. Saat dilakukan penyemprotan disinfektan, wilayah itu justru terlihat sepi, padahal beberapa waktu terakhir selalu ramai sejak Rizik kembali. Saat itu hanya terlihat beberapa pedagang di trotoar jalan, sedangkan anggota FPI tidak ada satupun yang terlihat berada di lokasi.
Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Jalan Petamburan, Jakarta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.